Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Umairah Nabila dengan NIM 171 dari kelas MPI. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat, tentang apa yang ada di dalam buku filsafat manajemen pendidikan. Nah, di dalam bab 2 di sana sudah dijelaskan tentang Islam dan manajemen. Itu yang pertama. Di sana kan sudah dijelaskan tentang apa sih Islam dan manajemen itu. Nah, kalau semisal tidak dijalankan di dalam sebuah lembaga itu apa dampaknya dan contohnya. Di sini saya akan jelaskan dampak yang akan terjadi jika Islam dan manajemen ini tidak dijelaskan, tidak dilaksanakan dalam lembaga itu, yaitu kurangnya nilai dan etika dalam kepemimpinan. Jika keadilan dan jawab dan amanah diabaikan dan pemimpin dapat bertindak sewenang-wenang. Contohnya itu seperti kepala sekolah yang menggunakan otoriter dan tidak adil dalam pembagian tugas-tugas guru, tugas-tugas para guru. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip filosofi Islam jika dilakukan dalam sebuah lembaga pendidikan, maka dampaknya itu ketidakadilan dan konflik internal. Itu akan terjadi ketimpangan dalam pembagian tugas dan munculnya konflik antara para guru. Contohnya seperti guru yang disiplin dan berprestasi itu tidak diberi penghargaan, tidak diberi sebuah penghargaan. Sedangkan yang tidak aktif itu mendapatkan perlakuan yang sama. Jadi kayak tidak adil gitu antara guru yang berprestasi atau guru yang aktif dalam sebuah lembaga sama guru yang tidak aktif dalam sebuah lembaga itu diperlakukan sama. Kan itu tidak adil ya. Terus yang ketiga yaitu manajemen sebagai ilmu filosofis dan sistematik. Jika tidak dilaksanakan dalam sebuah lembaga, yaitu kehilangan keteraturan dan koordinasi tanpa pendekatan holistik. Masing-masing bagian dalam organisasi pendidikan dapat bekerja secara terpisah tanpa terkoordinasi dengan baik. Contohnya itu seperti pengembangan kurikulum yang tidak terkoordinasi dengan baik antara guru mata pelajaran yang berbeda, sehingga terjadi ketidaksesuaian dalam pembelajaran yang diberikan kepada siswa. Seperti ini. Selanjutnya pada poin yang keempat atau pada poin B, yaitu perubahan penting dalam filsafat manajemen. Itu yang sudah dijelaskan dalam filsafat, jika tidak diterapkan dalam lembaga pendidikan, maka akibatnya yaitu kurangnya kesiapan menghadapi tantangan sosial dan politik. Jika lembaga pendidikan tidak memadukan perubahan sosial dan politik, maka kurikulum dan kebijakan pendidikan bisa menjadi usang dan tidak relevan. Misalnya yaitu jika kebijakan pendidikan tidak memperhatikan isu-isu sosial terkini, maka pendidikan di lembaga tersebut tidak sensitif terhadap perubahan sosial yang terjadi di masyarakat luar. Yang selanjutnya yaitu pola-pola nilai dalam menjalankan manajemen. Jika tidak dilaksanakan dalam lembaga pendidikan, maka akan akibatnya yaitu pengawasan yang lemah, akan menyebabkan kualitas pendidikan menjadi turun jika tidak ada evaluasi dalam metode pengajaran di lembaga pendidikan. Dalam metode pengajaran, lembaga pendidikan dapat mendeteksi masalah yang terjadi, seperti rendahnya prestasi siswa yang ada dalam sekolah tersebut. Selanjutnya yaitu pada bab 3 pada poin yang pertama, yaitu hakikat dasar aliran filsafat manajemen. Jika tidak dilakukan atau tidak diterapkan dalam pendidikan, itu yang terjadi yaitu kehilangan inspirasi dan motivasi pendidik. Tanpa inspirasi dari filsafat pendidikan, pendidik akan kehilangan semangat dalam mengembangkan metode pembelajaran. Misalnya seperti seorang guru yang hanya mengajar untuk menyelesaikan kurikulum tanpa menyentuh nilai-nilai kemanusiaan. Yang pada poin kedua yaitu jenis aliran filsafat manajemen. Saya akan menjelaskan cuma satu poin saja. Jadi kan ada 3 poin, yaitu idealisme,
realisme. Nah, tapi saya kan berdasarkan realisme saja, jika tidak di terapkan dalam pendidikan, yang menjadi yaitu materi pembelajaran yang tidak sesuai dengan kenyataan kehidupan dan membuat siswa sulit menerapkannya dalam dunia nyata. Contohnya seperti siswa yang hafal teori ekonomi, tapi dia itu bingung saat harus mengatur keuangan sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Terus yang selanjutnya yaitu implikasi teoretik aliran filsafat dan manajemen. Jika salah satu dari tiga teori tersebut tidak dilaksanakan dalam lembaga pendidikan, yaitu manajemen pendidikan menjadi kaku karena tidak mempertimbangkan perspektif warga sekolah. Contohnya seperti ketika terjadi konflik antara siswa dan guru, pihak sekolah itu langsung memberikan sanksi tanpa menggali terlebih dahulu latar belakang masalah dari berbagai sudut pandang. Terus yang selanjutnya yaitu implikasi metodologi aliran filsafat dalam manajemen. Ketika salah satunya tidak dilaksanakan dalam undang pendidikan, maka akibatnya itu pendidikan akan menjadi kering dari nilai moral dan spiritual, dan peserta didik itu mungkin menjadi pintar secara intelektual. Contohnya seperti sekolah yang fokus hanya pada nilai akademik dan kelulusan tanpa membina karakter. Akibatnya yaitu